Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'uz zalimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Fatilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun. Haji Aan juga para jamaah sholat subuh Masjid Panorama Residen, yang mudah-mudahan amal kita, duduknya kita, hadirnya kita di majelis ilmu, bersilaturahim, berzikir,
saling berwasiat, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, masih di bahasan terkait zakat dan sedekah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengawali muqaddimah, kemudian terkait dengan syarat ya dan etika dalam menunaikan zakat. Di pekan ini insya Allah kita akan ulas tentang adab-adab batin dalam menunaikan zakat atau infak secara umum. Para jamaah rahimakumullah, kita ketahui bersama Islam ini agama yang sempurna. Karena itu syariat Islam ada terkait dengan kewajiban kepada Allah, ada juga terkait dengan kewajiban kepada sesama. Karena itu ibadah pun juga lengkap, sempurna. Ada ibadah dalam arti ibadah fisik, ya, ibadah yang memang secara fisik kita lakukan. Ada ibadah yang di situ ya secara fisik itu berarti juga secara jiwa ya kita kerahkan. Ada juga dalam bentuk ibadah maliyah, ibadah harta, di mana kita yang berperan di situ adalah lebih kepada harta kita, yang dikerahkan adalah harta kita. Ibadah maliyah. Dua ibadah ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam satu ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Al-Baqarah ya, awal-awal surat Al-Baqarah itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang muttaqin itu apa sih? Ya, Al-Baqarah ayat kedua, ya, pertama, kedua, ketiga itu. Orang muttaqin itu apa sih? Bagaimana sih cirinya? Bagaimana sifatnya? Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaibi, mengimani yang gaib. Yang gaib itu yang tidak nampak. Tapi kalau kita ngomong yang gaib-gaib biasanya sesuatu yang nyeremin ya, serem gitu. Alam gaib ya, alam lain gitu kan. Ada program ya di TV itu apa? Alam lain ya. Nah, Masya Allah, itu menarik, tapi dilihat dari aspek itunya gitu. Menarik ya. Biasalah warga 62 ya. Warga plus 62. Nah, jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu terlalu banyak aspeknya. Baik itu aspek ilahiyat, ketuhanan ya. Allah Subhanahu wa taala ghaib anna. Allah gaib, tetapi makhluk-makhluknya, tanda-tanda Allah sangat jelas gitu ya. Yang pertama ilahiyat, yang kedua nanti masalah terkait dengan hari akhir, itu juga masih gaib ya, terkait alam-alam lain, alam malaikat dan seterusnya. Tapi bagi seorang mukmin, dia mengimani itu. Yu'minuna bil ghaibi. Dia mengimani Allah dan mengimani hari akhir. Karena itu harus menjadi sesuatu yang diyakini, rukun iman. Rukun iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Nah, jadi ini syarat pertama seorang menjadi muttaqin ya, orang yang terbaik gitu ya. Muttaqin ini levelnya di atas muslim biasa. Dia muslim tapi kualitas keislamannya tinggi gitu ya. Kualitas keislamannya sangat baik. Yang pertama syaratnya apa? Yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Ya, karena kalau sudah muttaqin ini nanti janji Allah adalah surga ya. Di ayat lain Allah menyampaikan
Uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang muttaqin. Jadi Allah telah siapkan surga bagi siapa? Tapi muttaqin. Uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Nah, kalau kita mau surga, ya kita coba berupaya juga, berusaha juga menjadi muttaqin. Apa kriteria muttaqin? Yang pertama, yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, ya mendirikan salat, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya menafkahkan, menginfakkan sebagian dari yang kami rezekikan, sebagian aja, enggak semuanya, gitu ya. Jadi jangan takut. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan sebagian, ya. Wa mimma, dan dari atau sebagian. Para jamaah rahimakumullah, ya tentunya ajaran Islam ini subhanallah, ya ajaran yang ya kita butuh, ya. Jadi sebelumnya kita sudah sampaikan ajaran Islam, ya, syariat Islam, kewajiban-kewajiban itu beban atau kebutuhan sih, gitu ya. Bisa jadi kalau persepsinya kita belum dapat, ya beban. Atau mungkin kita melaksanakannya, ya baru melaksanakan, ya beban begitu. Tapi ternyata ajaran Islam itu kebutuhan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menginginkan hambanya sengsara, ya, menginginkan hambanya susah saat mereka menjalankan Islam. Allah berfirman dalam surat Toha, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an kepadamu, ya. Ya, maksud daripada mu itu memang sababun nuzulnya Rasulullah, tapi khitabnya, ya, arahannya, pesannya kepada kaum muslimin. Kami tidak turunkan Al-Qur'an kepadamu agar kamu menjadi susah, menjadi kesusahan, menjadi sulit, ya, ya karena tidak mungkin Allah menginginkan kita susah. Justru Islam hadir, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan itu justru itu bisa memudahkan kita, memberikan maslahat bagi kita, ya, karena rahmatan lil alamin. Nah, jadi semua kewajiban, ya, ajaran itu adalah kebutuhan bagi kita, butuh kita, ya. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, ya butuh kita kepada Islam. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari zikri, diartikan mengingatku atau diartikan adalah Al-Qur'an, siapa yang berpaling darinya, maka baginya kehidupan yang sempit. Ya, kehidupan yang sempit. Mungkin bukan sempit ruangannya, tapi sempit hatinya, ya, bukan sempit kendaraannya, tapi sempit jiwanya. Nah, ini adalah terkait dengan kita butuh, ya, termasuk menunaikan zakat, ya, kita butuh, ya. Baik, karena nanti kalau kita lihat, ya, ini kita kebetulan ngaji kitab jadi nggak terlalu lebar, tapi kalau tambahan misalnya kalau kita lihat ayat-ayat tentang infak dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa-apa yang kalian infakkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yukhlifuhu, akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Dia Allah sebaik-baik pemberi rizki. Nah, jadi jelas tuh ayatnya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Allah ganti. Gantinya ini dalam berupa apa? Memang tidak disebutkan detail, ya, karena dia bersifat global,
bisa jadi berlaku dalam bentuk apapun, ya, dalam bentuk material maupun non material, ya, karena ayatnya global. Allah akan ganti, ya, Allah tidak sebutkan dalam bentuk apa gantinya. Bisa jadi di dunia, bisa jadi juga nanti di akhirat, begitu ya. Dan di akhirat itu yang pasti. Tetapi mungkin nggak di dunia? Mungkin aja. Ya, karena Allah tidak sebutkan, tidak batasi. Ya. Gantinya dalam bentuk materi atau non materi, bisa kedua-duanya. Ya, jadi subhanallah. Makanya Allah sampaikan wa huwa khairur raziqin. Allah yang paling tahu rizki yang terbaik bagi kita. Allah sebaik-baik pemberi rizki. Ya, pasti Allah ganti, tapi kita nggak paham Allah gantinya dengan apa ya? Apakah dengan harta lagi? Ya alhamdulillah, tapi kalau sebagian ulama itu ketika diganti dengan nikmat-nikmat dunia langsung, ya mereka khawatir nanti di akhirat nggak jadi gitu, ya. Nggak jadi tabungan di akhirat. Nah mereka makanya udahlah serahin aja kepada Allah. Ya, gantinya dalam bentuk apa? Wa huwa khairur raziqin. Ya, karena Allah sebaik-baik pemberi rizki. Ya, karena manusiawi kita biasanya maunya ganti cepet ya. Gantinya cepet gitu. Gantinya ya sekarang juga, saat di dunia juga gitu ya. Nah, itu sebagian, bahkan sebagian besar ya maunya begitu. Para jamaah rahimakumullah. Jadi ayat-ayat lain juga banyak ya, misalnya Allah sampaikan wa anfiqu min thayyibati wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Ya, infakkan yang kami rizkikan kepada kalian sebagiannya sebelum datang kematian ya kepada kalian. Min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani. Saat itu dia berkata, ya Rabb, tidakkah engkau tangguhkan kepadaku ya kematian ini ila ajalin qarib, sebentar saja, fa asaddaqa, agar aku bisa bersedekah, wa akum minas sholihin, dan menjadi orang soleh. Jadi subhanallah, ini satu ibadah yang penting ya. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk beramal, masih memberikan kita kenikmatan harta. Karena itu ayat tadi juga menjadi satu dorongan bagi kita untuk kita tidak menyia-nyiakan ibadah harta, terutama yang kemarin kita bahas zakat, karena zakat itu wajib. Yang lain-lainnya sunnah ya. Setidaknya minimal ya, at least setidaknya adalah zakat ya, jangan sampai teledor kita, karena kalau teledor ini merupakan rukun Islam ya, kewajibannya sangat-sangat ditegaskan diantaranya oleh khalifah yang kedua, yaitu khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya, beliau sangat tegas, sangat keras kepada yang enggan membayar zakat. Para jamaah rahimakumullah, sekarang kita akan bahas terkait adab-adab batin dalam menunaikan zakat. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali ya, memahami kewajiban zakat dan makna yang terkandung dalam kewajiban zakat. Kita pahami itu. Wa wajhul imtihan, dan bentuk ujian Allah kepada kita dari kewajiban zakat. Kita pahami bentuk ujian Allah kepada kita, bentuk pendidikan Allah kepada kita. Karena ibadah ini pendidikan. Ya. Ibadah kita ini adalah pembinaan. Kalau kita sholat, ya, sholatnya dijaga, apalagi tepat waktu, di awal waktu, terus continue kita begitu, itu mendidik hablum minallah kita ya, mendidik bagaimana kita sami'na wa ata'na kepada Allah. Yang kedua juga mendidik kedisiplinan ya, kita dididik disiplin dalam sholat ya, tapi disiplinnya itu
motifnya adalah karena Allah. Ya. Jadi pendidikan disiplin, kalau disiplin itu diantara syarat sukses, ya Allah sedang didik kita diantaranya lewat sholat 5 waktu kedisiplinan. Gitu ya. Jadi orang muslim ini harusnya ya yang paling disiplin gitu kan, yang dia tahu waktu-waktu dalam kehidupan, kapan harus ini, kapan harus itu. Nah, itu diatur dalam sholat. Ya, jam sekian ketika azan dia sudah harus begini, berarti dia akan mengatur waktunya itu. Oh, saya ketika pulang kantor saya usahakan maghrib di rumah misalnya. Perjalanan setengah jam, 40 menit, 1 jam. Bagaimana caranya? Ataupun ketika di jalan saya harus sholat maghrib tepat waktu di stasiun misalnya. Dia akan atur, oh saya berarti jam sekian, jam sekian. Nah, ini pendidikan, pembinaan. Termasuk bangun subuh, oh, itu pembinaan. Jadi ibadah ini pendidikan kita. Jadi pendidikan yang luar biasa, yang kontinu terus berlangsung, mendidik karakter kita, karakter disiplin, karakter mau kerja keras gitu ya, karakter bisa bangkit lagi, kita bangkit menjelang subuh misalnya. Itu kan tidak semua orang bisa melakukan. Nah, itu dididik kita. Jadi ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan itu sarana pendidikan, sarana pembinaan. Nggak cuma di bangku sekolah. Bangku sekolah kan lebih pada kognitif ya, meskipun sekarang sudah relatif bagus deh. Lebih ke pemahaman, pengetahuan. Tapi ibadah itu lengkap. Aspek spiritualnya, ya, aspek apa namanya tadi ya, kepribadiannya sebagai kedisiplinan dan seterusnya. Nah, jadi ibadah pendidikan termasuk adalah zakat. Ya, karena kita ntar coba tahu apa sih nilai pendidikan di situ, nilai pembinaan di situ apa. Baik, yang pertama, ya, ini bahasanya gundul semua. Sengaja lah ya, biar bapak-bapak sambil belajar bahasa Arab, jadi keluar dari sini sudah bisa baca nih huruf gundul ya, insya Allah ya Pak, sudah bisa baca kitab gundul lah keluar dari musola ini. Baik, yang pertama, fahmu wujubiz zakah, memahami kewajiban zakat dan maknanya, wa maknaha, wa wajhul imtihan, ya, dan bentuk pembinaannya seperti apa. Yang pertama, at-talaffuz, an-talaffuz bi kalimati syahadah iltizamu lit tauhid. Saat kita mengucapkan tauhid, syahadah, yaitu komitmen kita kan. Asyhadu alla ilaha illallah, itu komitmen. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, komitmen. Nah, tapi komitmen ini ya perlu adanya bukti lah begitu. Ya. Dia memerlukan bukti. Ya, di mana komitmen itu juga di antara buktinya adalah kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai. Nah, ini kita sedang bahas masalah tazkiyatun nafs ya, adab batin. Kita berikrar alla ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Nah, coba saya sedikit kasih biar kita agak dalam ya. La ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Kenapa enggak kita bilang Allahu ilahi, Allah Tuhanku, ya, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tapi kalimat syahadah itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu pembatasan, membatasi. Ya, kalau ada yang bilang Allah Tuhanku, bisa jadi membuka yang lainnya. Yang lain juga begitu, Allah Tuhanku, tapi masih ada yang lain juga Tuhan yang dijadikan Tuhan. Tapi kalau la ilaha, tiada Tuhan, sudah
dinafikan dulu yang lain. Illallah, kecuali Allah. Jadi pembatasan. Nah, ini kalimat tauhid. Ya, kembali. Nah, jadi ketika Allah ya benar-benar hanya satu Tuhan kita, maka kecintaan kita pun juga sesungguhnya kepada Allah. Kecintaan kita yang paling besar itu kepada Allah. Siwal wahid al-fard. Kenapa? Fa innal mahabbah la taqbalu asyarikah. Cinta itu tidak menerima sekutu, syarikah, banyak. Itu ya. Kita cinta kepada Allah, ya Allah itu satu. Ya, berarti yang lainnya harus ikut cinta kita kepada Allah. Tidak boleh dikalahkan dengan cinta dengan yang lainnya. Ya, karena kita jadikan Allah satu-satunya Tuhan kita. Gitu ya. Cinta kita kepada yang lain tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Bahkan kalau cinta kita kepada yang lain itu melarang atau melanggar, ya, bertolak belakang dengan cinta kita kepada Allah, kita harus kalahkan cinta kepada yang lain. Gitu ya, karena kita sudah berikrar la ilaha illallah. Salah satu bentuk ikrar itu konsekuensinya adalah cinta dan tunduk sebenarnya. Cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah. Al-mahabbah wal khudu. Ya, kembali. Jadi cinta itu ya kalau cinta kepada Allah ya udah satu. Cinta-cinta kepada yang lainnya ini bagian dari cinta kita kepada Allah, karena Allah juga yang memerintahkan kita untuk cinta kepada yang lainnya. Ya, cinta kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada sesama muslim. Ya, gitu ya. Bukan berarti kita cinta kepada Allah, kepada yang lainnya kita abai. Bukan begitu. Justru cinta kita kepada yang lain adalah bagian dari cinta kita kepada Allah, bagian dari ketundukan kita kepada Allah. Jadi muslim yang baik itu biasanya mengedepankan maaf, ya, mengedepankan ukhuwah, mengedepankan mahabbah, gitu ya. Kenapa? Karena itu diantara bagian bukti cinta dia kepada Allah. Cinta kepada Allah, salah satu buktinya dia cinta kepada sesama muslim. Dia mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Itu bentuk cinta kepada Allah. Baik. Nah, tauhid itu, syahadat itu dengan lisan. Ya. Namanya orang kalau ngomong, kalau bicara gampang kan. Ya saya ini ngomong nih gampang gitu. Tapi apa buktinya gitu? Mana buktinya? Ya, kita bersyahadah pun juga mudah nggak Pak? Mengucap syahadah mudah ya. Tapi kan konsekuensinya yang tidak mudah gitu. Kata beliau, at-tauhid bil lisan qalilul jadwa. Mengucapkan syahadah itu ringan, gampang, ya. Tapi enggak signifikan memberikan bukti. Wa inna ma yumtahanu bihi darajatal muhib bi mufaraqatil mahbub. Yang berat itu saat diuji tingkat keimanan atau tingkat kecintaan seorang kepada yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal amwal mahbubatun indal khalaik, dan harta itu dicintai. Karena itu kita diuji, kita lebih cinta harta atau lebih cinta kepada Allah. Ya, kita lebih cinta harta atau kita lebih cinta kepada Allah. Kalau kita lebih cinta kepada Allah, maka jadikan harta itu ya, dalam koridor syariat, ya, dalam koridor tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ini famtahanu bitasdiq da'wahum fil mahbub, maka kita semua diuji dengan kebenaran cinta kita kepada Allah.
kesejatian cinta kita kepada Allah dengan apa? Salah satunya dengan ibadah harta, berinfak, berzakat dan seterusnya. Maka Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin apa yang dibeli dari Allah? Anfusahum, jiwa mereka, diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah, bagi mereka surga. Jadi jual belinya, transaksinya jelas. Ya, kita beli surga itu dengan amwal dan anfus, dengan diri kita dan harta kita. Tidak hanya dengan diri, gitu ya. Tidak hanya dengan aktivitas fisik kita, tidak hanya dengan aktivitas kalbu kita, ya, aktivitas jiwa kita, tapi juga dengan harta kita. Nah, jadi yang pertama, bahwa berzakat, berinfak itu adalah bukti, ya, cintanya kita kepada Allah, bukti kesejatian tauhid kita. Kenapa? Karena kita coba merelakan yang kita cintai, harta itu kita relakan demi cinta kita kepada Allah. Yang berikutnya adalah syukur nikmah. Ya, kenapa sih kita zakat, infak, sedekah, dan seterusnya, wakaf dan seterusnya? Yang kedua adalah syukur nikmat. Nikmat itu ada dalam bentuk diri kita, ya. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada diri kita berupa kesehatan, ya, berupa lengkap organ tubuh kita, ya, berupa bahkan kalau masih muda prima kita, gitu ya. Nah, itu perlu disyukuri. Jadi syukur nikmat dalam diri kita dengan melakukannya untuk ibadah, ya, dengan menjadikannya dalam konteks ibadah kepada Allah. Nah, begitu pula ada syukur nikmat kepada harta. Bentuknya apa syukurnya? Dengan menginfakkan, gitu ya. Wal maliyah syukrun li ni'matil mal. Ibadah itu ada ibadah badaniyah, yaitu dia menjadi syukur kepada nikmat badan. Ada juga ibadah maliyah, harta, yang menjadi syukur kepada nikmat harta. Ya. Nah, ini jadi ada syukur-syukur semuanya. Tapi juga syukur, ya, kalau tadi kembali lagi, ya, kita syukur itu kan juga kembali ke kita, gitu. Ya, Allah nggak butuh syukur kita, kan? Allah sudah maha kaya, gitu. Sudah maha terpuji, sudah maha besar lah, nggak butuh kepada syukur kita. Justru syukur kita akan kembali ke kita, gitu kan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kami akan tambahkan. Jadi syukur kita ya kebutuhan, ibadah kita itu kebutuhan kita. Kenapa? Karena Allah akan berikan kebaikan-kebaikan berikutnya. Karena itu nanti kata Imam Hasan Al-Basri, syukur ada dua fungsi. Yang pertama fungsi hafiz, menjaga, dan yang kedua fungsi jalib, menarik. Menjaga nikmat yang ada dan menarik nikmat berikutnya. Nah, itu fungsi syukur menurut Imam Hasan Al-Basri, ya, seorang imam yang masyhur, ya, seorang ulama yang sangat terkenal, yang menjadi rujukan. Kata beliau, syukur itu memberikan dua manfaat, memiliki dua fungsi. Yang pertama, hafiz, dia menjaga nikmat. Yang kedua, jalib, dia menarik, mengundang nikmat yang lainnya. Nah, kemudian wa ma akhassu man yanzuru al-faqir wa qad duyiqa alaihi rizq wa uhwija thumma la tasmahu nafsahu bi ayyu addiya syukrallah ala ignaihi anis su'al wa ihwaji ghairihi. Jadi syukur, ya, kata Imam Al-Ghazali, betapa rendah orang yang melihat kepada orang fakir yang
sangat membutuhkan, yang papa, ya, yang lemah rezekinya, sementara dia berada, tapi dia tidak memberikan, ya, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekayaan. Jadi ketika melihat yang lain dalam kondisi sangat rendah kondisinya, masih tidak punya, dia tidak tergerak untuk bersyukur, ini sangat lemah keimanannya. Di dalam kondisi cukup, bahkan mungkin kaya raya gitu, melihat, ya, ada orang-orang yang sangat lemah ekonominya, ya, du'afa, fuqara, masakin, tetap dia tidak tergerak untuk bersyukur kepada Allah. Nah, ini sangat lemah kualitas keislamannya. Kalau kita mungkin melihat orang yang berada, ya kita biasa, ya, melihat orang-orang yang mungkin lebih dari kita secara ekonomi, ya bisa jadi kita biasa begitu. Ya, kita nggak terdorong untuk bersyukur lah. Tapi kalau kita melihat orang yang di jalan, anak-anak jalanan misalnya, kemudian orang-orang yang masih, ya, minta, katakanlah pekerjaan yang nggak jelas begitu, ya, bersih-bersih, ya, kemudian juga yang masih fuqara, masakin. Nah, kita melihat mereka, kita nggak bersyukur kepada Allah dengan kondisi kita. Nah, ini merupakan kelemahan, ya. Nah, setidaknya kita bersyukur kepada Allah, dan next bentuk syukur berikutnya adalah, bentuk syukur itu apa? Memberikan sebagian harta untuk kewajiban-kewajiban harta atau sunnah-sunnah harta. Para jamaah rahimakumullah, berikutnya bersegera, dan apa sih manfaat segera itu? Ya, jadi bersegera saat memang sudah masuk waktunya untuk menunaikan zakat. Untuk apa? Kata Imam Al-Ghazali, ini disebutkan oleh beliau, di antara adab orang-orang yang agamanya baik, keislamannya baik adalah dia bersegera, ya, bersegera pada waktunya. Jadi ini kalau secara umum membahas juga terkait amal yang terbaik. Amal terbaik itu Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Amal apa yang terbaik? Rasul menjawab kepada seorang yang bertanya, as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Ada lagi yang bertanya, amal apa yang terbaik? Jawab Rasul, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Amal apa yang terbaik? Ada lagi bertanya ke Rasul. Kata Rasul, jihad di jalan Allah. Jadi jawaban-jawabannya itu berbeda. Nah, para ulama menyimpulkan amal terbaik itu ada beberapa standar, ada beberapa variabel. Ya, makanya kalau kita lihat para ulama nanti berbeda pendapat itu. Amal terbaik itu yang paling banyak manfaatnya, karena hadis Rasul, khairun nasi anfa'uhum linnas. Amal terbaik itu yang paling panjang waktunya, maksudnya yang pahalanya terus mengalir, ya kan? Ada yang mengatakan amal terbaik itu yang continue, ya kan? Dalam hadisnya, adwamuha wa in qalla, yang langgeng tapi sedikit itu baik. Ada yang bilang ulama yang terbaik itu yang semakin berat itu semakin baik. Tapi ternyata disimpulkan oleh Imam Ibnul Qayyim, yang terbaik itu adalah yang sesuai waktu, situasi, dan kondisi. Gitu ya. Makanya tadi jawaban Rasul itu beragam. Kenapa? Karena Rasul tahu siapa yang bertanya. Rasul tahu situasinya bagaimana. Nah, kalau kita tarik kepada aktivitas kita, berarti amal terbaik itu sesuai waktu, situasi, dan kondisi. Waktunya ibadah, sholat 5 waktu, ya amal terbaik itu sholat di awal waktu. Itu amal terbaik. Waktunya dengan keluarga, amal terbaik adalah
mengkondisikan keluarga, gitu ya, bersama keluarga, memberikan hak-hak keluarga, menunaikan kewajiban kepada keluarga, gitu ya, dengan keluarga. Ya. Amal terbaik di siang hari untuk mencari karunia Allah, ya bekerja terbaik di siang hari. Di malam hari menjelang di sepertiga akhir malam, amal terbaiknya melakukan tahajud, berzikir, beristighfar, gitu ya. Jadi amal terbaik itu standarnya beragam, tergantung kondisi kita. Nah, nanti kalau kita dalam kondisi-kondisi lain, profesi-profesi kita apa, itu adalah amal terbaiknya. Amal terbaik bagi seorang ulama, ya dia memberikan pencerahan, ya, menyadarkan, memberikan ilmu syar'i, gitu ya. Amal terbaik bagi pengusaha beda lagi, ya. Nggak juga amal terbaik bagi ulama dia harus menyedekahkan semua hartanya. Mungkin itu terbaik, tapi bisa jadi bukan terbaik. Ya. Amal terbaik bagi pengusaha itu bukan memberikan ilmu. Kalau memang dia tidak punya, ya. Amal terbaiknya itu ibadah harta. Ya. Amal terbaik bagi seorang pejabat, ya, pemimpin adalah bagaimana dia amanah. Ya. Dia tidak dituntut untuk memberikan pencerahan ilmu agama ke masyarakat karena memang dia tidak kompeten dalam hal itu. Ya berbeda kalau memang tapi ini sangat jarang kalau kompeten di dalam beberapa bidang, gitu ya. Nah, jadi amal terbaik itu kita punya amal-amal unggulan, istilahnya amal-amal terbaik kita. Dan diantaranya adalah waktu-waktu, ya. Kalau waktunya sholat, amal terbaiknya itu. Kalau waktunya misalnya keluarga kita dapat musibah, ya, saudara kita dapat musibah, yang amal terbaiknya. Waktunya tetangga kita punya musibah, selama kita tidak ada hal yang sangat mendesak, itu terbaik. Nah, jadi begitu pula dalam zakat, infak, sedekah pada waktunya. Masuk waktu itu yang terbaik. Ya, nanti ada perbedaan sih kalau untuk zakat, ya. Boleh nggak, kan zakat itu haul, boleh nggak kita mendahulukan, mengawali pemberiannya? Boleh, karena kebutuhan, dan tujuan zakat itu kan memenuhi kebutuhan fuqara masakin. Jadi boleh, gitu ya. Baik, izharul liraghbah fil imtithal, ya, bersegera itu bukti bahwa kita memang suka menjalaninya, kita senang menjalaninya. Orang kalau senang jalani itu dia segera, ya. Bi'isali surur ila qulubil fuqara, untuk memberikan kegembiraan di hati-hati para fuqara, ya, dan juga mengantisipasi, ya, adanya kondisi-kondisi, ya, yang bisa menjadi kendala untuk dia melakukan kebaikan. Jika antisipasi, ya, daripada nanti kewajiban zakat kita belum terbayarkan, sementara mungkin untuk yang lain-lain ini, ya, mungkin ada kendala-kendala lain sehingga kita bayarkan untuk yang lain. Nah, jadi itu terkendala kewajiban menunaikan zakatnya. Alaman bi anna fit ta'khir afat, ya, kata Imam Al-Ghazali, dalam menunda-nunda itu ada ada akibat buruk. Nilai isyan bisa berupa kemaksiatan, maksudnya pelanggaran, melanggar aturan Allah, ya, jika diakhirkan waktunya. Ya, jadi ya banyaklah, ya, akibat-akibat itu. Apalagi nanti kalau kita lihat ini dalam hadis Rasul, bahwa hati mukmin itu bisa berbolak-balik, ya. Kalau kita nggak segera, kita khawatir punya pikiran lain, gitu ya. Ya, sehingga tadi fama asra'a taqallubuhu, begitu cepat, ya, pegejolaknya. Namanya hati itu ditaqallubihi, dinamakan hati itu karena dia taqallub. Taqallub itu kalau kita masak air mendidih, nah, itu taqallub tuh.
Ya, kondisi mendidih itu taqallub. Jadi dia gerak terus, hati itu cepat. Wa syaitan ya'idul faqra wa ya'muru bil fahsya. Masya Allah. Setan itu juga membisik-bisiki kita. Ya, nanti kamu fakir kalau zakat nggak usah, gitu kan? Nanti fakir aja. Jadi fakir. Asy-syaitan ya'idukumul faqra, menjanjikan kefakiran. Ya. Wa ya'muru bil fahsya, dan memerintah kepada kemungkaran, pada kekejian. Ya, ini setan juga punya peran di sini ya. Nah, jadi itu ya. Nah, kita khawatir ada akibat-akibat yang tidak kita inginkan. Berikutnya adalah al-israr, ya kita mungkin agak cepat aja, yaitu merahasiakan. Ya, merahasiakan ini di satu sisi baik, afdalus shadaqah juhdul muqil. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tukhfu wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Jika kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fakir, orang-orang fakir, itu baik bagi kalian. Ya. Karena ketika kita sembunyi-sembunyi, ya, diam-diam, ya, di situ lebih selamat lah ya. Ya, selamat dari riya, dari kita mengharap pujian orang lain, itu riya. Dari sum'ah, kita ingin didengar, ya, ingin diimage-kan bahwa kita orang baik, orang yang gemar berinfak dan seterusnya. Nah, itu bisa tercegah dari penyakit-penyakit itu. Jadi di satu sisi memang merahasiakan, ya, diam-diam, ya, itu baik, meskipun nanti kita juga mengambil pendapat yang coba dengan terang-terang menampakkannya, ya, bisa jadi lebih baik. Ketika apa? Nah, misalnya Allah berfirman, in tubdus sadaqati fa idfa ni'mahi. Jika kalian menampakkan sedekah, ya, fa ni'mahi, itu juga baik. Ya. Haitsu yaqtadi al-hal al-ibda imma lil-ibtida. Karena untuk menampakkan itu bisa jadi kalau situasi kondisinya menuntut itu lebih baik. Ya. Kenapa? Pertama, lil-iktida, biar menjadi contoh bagi yang lain, biar motivasi orang lain. Nah, itu kan pahala, memotivasi orang lain, jadi ikut-ikut bersedekah, gitu ya. Ya, karena itu kita harus punya pikiran, mindset yang luas nih. Kita beramal itu bukan untuk diri sendiri, tapi kita beramal mau juga kemaslahatan orang lain. Jadi orang lain juga ikut beramal. Jadi mindsetnya, pikirannya bisa diluaskan skalanya. Saya mengerjakan ini biar anak saya, tetangga saya, ya, orang-orang yang mengetahui itu juga terdorong, gitu ya. Nah, tapi biasanya orang kayak gitu dia harus punya amal-amal yang diam-diam juga. Jadi nggak setiap amal tuh di-expose atau diperlihatkan, enggak. Itu dalam rangka diantaranya itu menjadi motivasi bagi yang lain. Tapi dia ketika sendiri dia harus punya amal memang yang benar-benar, ya, dia rahasiakan. Gitu. Nah, yang pertama bisa jadi karena al-iktida, agar dia menjadi teladan, menjadi contoh. Ya. Apalagi mungkin di sebuah masyarakat yang di situ belum teredukasi secara baik, ya, infak, zakat, sedekah, yang mesti perlu ditingkatkan, gitu ya. Nah, itu boleh, ya. Bahkan mungkin pahalanya ya terbaik di situ. Kenapa? Tadi untuk syiar, karena syiar itu mungkin tidak cukup hanya dengan tabligh, ya. Tidak cukup hanya dengan edukasi, pamflet-pamflet dan seterusnya. Perlu ada syiar yang disampaikan. Misalnya, mohon maaf, al-fulan sekian. Misalnya, ya,
Nah, itu juga diantara bentuk caranya. Jadi mindsetnya ketika orang begitu, wah riya nih. Nggak begitu ya, wah sum'ah nih. Mau didengar, mau dipuji, jangan seperti itu. Mindsetnya dirubah. Oh, ini untuk memotivasi. Ya, al-iktida, agar orang lain, oh ketika begitu ada ya. Oh. Ya, karena orang biasanya terdorong tuh ketika melihat ya, ketika menyaksikan. Dia lebih terdorong ketimbang dia cuman ya cuman tahu ilmunya, pengetahuannya tahu gitu. Ya, ini keteladanan. Makanya kata patah Arab itu, perkataan 1000 orang di hadapan 1 orang, atau perbuatan 1 orang di hadapan 1000 orang itu lebih baik dan lebih berpengaruh ketimbang perkataan 1000 orang kepada 1 orang. Ya, jadi ini dampak daripada tadi keteladanan, ya, dampak daripada tadi ya. Ini maka penting juga di satu sisi begitu, ya. Nah, jadi yang pertama al-iktida. Tapi tetap juga dia harus mencegah dari riya. Makanya kemarin masalah niat ya, niat juga harus dilurusin terus tuh masalah niat. Ya. Nah, ini tadi kita perlu punya alasan-alasan. Kita ngapain sih kita di expose, disampaikan biar memotivasi. Itu ada alasannya. Ya, karena memang Islam menganjurkan itu. Ya. Dakwah itu enggak hanya dengan tablik, tapi dengan keteladanan. Ya. Dengan tadi informasi-informasi itu bisa. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Boleh sir, sembunyi, boleh juga alaniyah, ditampakkan. Ya. Infakkanlah apa-apa yang kami rezekikan, sebagiannya sirron, secara sembunyi, wa alaniyah, atau terang-terangan. Ya, jadi didorong juga untuk alaniyah, yaitu terang-terangan. Karena itu coba ditimbang-timbang. Nah, kira-kira apa yang ketika kita melakukan secara sir, nah kita lebih ke apa tuh? Apakah secara manfaat gitu ya? Itu lebih baik bagi kita, atau secara alaniyah, terang-terangan? Ya, kalau kita insya Allah bisa menjagalah, mudah-mudahan ya, secara alaniyah misalnya. Apalagi kita besarkan niat untuk motivasi, ya monggo kita sebutkan. Ya. Tapi bisa jadi sir yang lebih baik bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang, bagi sebagian kondisi, bagi sebagian tempat, alaniyah itu yang lebih baik. Itu ya. Nah, waman arafal fawaid walam yanzur bi'aini syahwah ittadha lahu al-ula wal ayyaq wal alyaq bikulliha al-aula. Nah, dan siapa yang tahu manfaatnya, tahu keutamaan-keutamaannya, ya, kemudian dia tidak melihat dengan karena dorongan syahwatnya, gitu ya. Dia sir bukan karena syahwat dirinya, dia alaniyah juga bukan karena syahwat dirinya. Itu yang terbaik. Ya, sir bisa jadi terbaik, alaniyah juga bisa jadi yang terbaik. Berikutnya, Allah yufsid shadaqatahu bil manni wal adha. Ya, jangan merusak, tidak merusak sedekahnya dengan al manni wal adha, berharap-harap. Ya, berharap-harap itu dengan apa? Di antaranya berharap disebut-sebut. Ya. Nah, ini bil manni wal adha, tidak merusak, berharap-harap untuk disebut-sebut. Gitu ya. Wal adha, dan tidak merusaknya juga dengan menyakiti orang lain, yaitu merendahkan orang-orang fuqara dengan cara merendahkan orang-orang fakir yang diberi. Ya, gitu ya. Jadi sedekah, zakat, infak juga ada adabnya. Ya. Kita memberi dengan memuliakan, gitu ya.
Ya tidak diumbar, saya memberi ke fulan sekian, ya begitu. Karena itu merendahkan juga. Ya, jadi kita melihat kondisi, jangan disia-siakan dengan berharap-harap, ya berharap secara duniawi ya, dan dengan menyakiti yang kita beri. Jangan disia-siakan pahala sedekah kita karena lantaran itu. Dan berikutnya adalah ketika melakukan memberikan, ya kata Imam Al-Ghazali, memberikannya kepada orang yang ya dipilih-pilih begitu ya. Nanti ada prioritas ke siapa kita menyalurkan. Ya, kalau zakat jelas ada 8 golongan ya, itu aturan dan ketentuannya jelas zakat. Terkait yang lain bebas. Nah, tapi tentu kita ingin harta yang kita berikan itu benar-benar dimanfaatkan untuk kebaikan. Gitu ya. Kita nggak mau kita nyumbang tapi yang kita sumbang untuk konsumsi yang tidak baik. Nah, itu juga. Nah, jadi kita ketika memberikan, kita juga tahu oh ini harta ini akan digunakan untuk kebaikan. Bahkan untuk kebaikan yang sangat baik misalnya. Ya, misalnya banyak lah ya. Nanti ada standar-standar itu. Kita memberikan zakat apakah untuk mencari ilmu, untuk orang yang belajar, untuk keluarga kita. Ini standarnya banyak. Misalnya, saya sebutkan singkat aja. Ketika ada keluarga atau keluarga besar kita yang dia fuqara, dia keluarga, itu diantara yang prioritas. Timbang kita memberikan yang lain yang nggak kenal, gitu ya. Tapi dia fakir juga. Kalau ini ada dua kondisi. Pertama dia fakir, kedua dia keluarga, gitu ya. Kalau yang lain fakir aja dan itu orang umum. Nah, jadi pertama itu misalnya. Yang kedua, ulama itu buat standar. Makanya nanti zakat itu kepada fisabilillah. Fisabilillah diantaranya adalah penuntut ilmu. Ahli ibadah tidak masuk fisabilillah. Karena itu zakat boleh dialokasikan kepada penuntut ilmu, tapi tidak boleh untuk ahli ibadah. Itu ya. Kenapa? Karena nanti manfaatnya, kalau ahli ilmu itu dia akan bermanfaat banyak kepada orang lain. Dia akan memberikan ilmunya, mengajarkan. Tapi ahli ibadah relatif untuk dirinya sendiri. Itu ya, itu diantara standar-standarnya. Nah, jadi intinya adalah kepada siapa kita memberikan. Itu kalau sendiri ya. Kalau dalam bentuk lembaga zakat atau ziswah gitu, ya biasanya mereka sudah punya aturan. Ya, mereka sudah punya dewan pengawas syariahnya. Gitu ya. Ya insya Allah amanah lah ya. Insya Allah ya itu sesuai dengan ketentuan Islam. Kemudian ini kalau kita lihat Imam Al-Ghazali menyampaikan man tazku bihi shadaqah. Ya. Jadi siapa sih yang lebih layak untuk diberikan sedekah? Ya, tapi juga tidak, kalau kata beliau tidak disamaratakan itu 8 golongan itu. Di antara standarnya pertama, carilah, berikanlah kepada orang-orang bertakwa yang dia memang tidak punya ya aktivitas jelas dalam masalah keduniawian. Ya, kerjaannya juga nggak ada kerjaan gitu ya, nggak ada dagang. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Zaki yang telah menyampaikan subhanallah materi pada pagi hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya atau menyampaikan pesan-pesan yang lain. Kami silakan kepada Al-Ustadz Yulmar, calon MPD, kepada Ustadz Abdul Salam,
Ah, ini Ustadz Riswanto nih, Ustadz Zaki yang dekat pintu nih. Ini memang mainnya di pinggir dia. Masya Allah. Itu. Perkumpulan asatis di sini. Jadi banyak asatis di dalam. Ustadz Dani, ini. Pak Miki, ya, mangga dong. Siap. Zakat, biasanya kita sebut zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Jiswaf. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Zakat ini sifatnya wajib. Zakat itu wajib dan ketentuannya dia banyak ketentuan. Nanti saya coba misalnya kayak wajib itu ya dia memang wajib dikeluarkan hukumnya, bukan sunnah ya. Ada ketentuannya nanti ketika dia sudah mencapai batas nominal tertentu, kemudian dia sudah mencapai waktu tertentu, dia wajib ditunaikan. Kemudian besarannya juga diatur, tarifnya diatur. Ada yang 2,5%, ada juga 5%, gitu ya. Nah, ini zakat. Jadi dia ketentuannya memang banyak ketentuannya, aturannya. Wajib jika nominalnya sudah mencapai batasan tertentu, kemudian sudah mencapai waktu tertentu dan disampaikan ke kelompok atau golongan tertentu. Dia nggak sembarangan. Tarifnya pun tertentu. Ya, pertama zakat. Infak dia secara umum ya adalah infak itu sunnah. Infak ini dalam bentuk harta biasanya. Ya harta ya, harta lah. Infak itu harta. Sunnah. Kalau kita dalami lagi nanti ini infak ini bisa artinya membelanjakan. Tapi nggak apa-apa, kita masuk ke konteks Islam dulu. Dia menginfakkan harta itu artinya membelanjakan harta dalam kebaikan. Hukumnya sunnah. Kemudian ada sedekah. Sedekah ini lebih umum dari infak. Sedekah ini bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk non harta. Ya, misalnya dalam hadis itu dijelasin menyingkirkan bahaya dari jalan itu sedekah. Amar ma'ruf sedekah. Nahi mungkar sedekah. Ya, senyum kepada saudara sedekah. Itu ya. Jadi sedekah ini lebih umum. Meskipun nanti lihat di konteks-konteksnya, kalau dalam Al-Quran itu apa konteksnya, membicarakan tentang apa. Sedekah dalam Al-Quran bisa berarti zakat. Misalnya dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sungguhnya sedekah bagi orang-orang fakir, miskin, 8 golongan itu. Nah, sedekah di situ maksudnya adalah zakat. Nah, tapi secara umum ya, kita sebutin dulu. Kalau ada istilah zis, waf, nah ini ada perbedaan. Tapi kalau disebutin satu, sedekah, nah ini bisa macam-macam artinya. Jadi kalau dia disebutkan sendiri, dia bisa banyak makna. Tapi kalau disebutin bareng-bareng, zis, waf, nah ini ada pembatasan-pembatasan. Sebutin sedekah sendiri, oh dia bisa berarti wakaf. Ya, sedekah jariah itu wakaf. Ya, kan ada hadisnya ya, 3 amalan yang senantiasa berlangsung sementara seorang sudah wafat. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, amal anak soleh. Sedekah jariah itu apa? Bukan sedekah dalam arti tadi senyum gitu, bukan. Menyingkirkan bahaya, bukan. Sedekah di situ, sedekah jariah artinya wakaf. Nah, kenapa? Karena ketika disebutin sendiri itu dia bisa beragam maknanya. Tapi kalau disebutin bareng-bareng ya, ziswaf ini, nah, sedekah ini umum. Dia bisa harta, bisa non harta. Kemudian wakaf. Wakaf ini sunnah juga. Jadi semuanya sunnah kecuali zakat ya. Wakaf ini sunnah. Dia berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya itu dibagikan selesai. Ya, silakan dihabiskan gitu.
Tapi kalau wakaf, dia ditahan pokoknya. Ya, yang dibagikan itu adalah hasilnya. Sekarang ada wakaf sosial, ada wakaf produktif. Wakaf sosial itu bangun masjid, wakaf tanah, ya, untuk bangun pesantren, wakaf. Wakaf melalui uang, wakaf tanah melalui uang. 1 meter 500, 1 juta. Saya mau wakaf 1 meter. Nah, itu melalui uang. Barangnya nggak boleh habis. Dia harus tetap tanahnya itu. Jadi wakaf itu milik umat Islam. Nggak ada yang memiliki. Kalau memiliki itu atas nama nazir aja, dia pengelola aja. Dia tidak memiliki itu, dia mengelola. Tapi kalau yang tadi itu dimiliki oleh penerima. Kalau wakaf, dia milik wakaf ini milik umat Islam, punya umat Islam semua, tidak ada yang bisa memiliki. Adapun pengelola iya, gitu ya. Karena itu manfaatnya juga untuk umum. Tapi kalau yang lain tadi itu manfaatnya untuk penerima. Jadi wakaf itu dia harus nggak boleh habis. Jadi dia tetap bangunan masjid. Kalaupun renovasi ya renovasi biasalah, wajar kebutuhan ya. Tapi tanah itu nggak boleh dihabiskan. Kecuali kalau ditukar. Apa istilah gitu? Ditukar itu apa? Hah? Buislah. Iya. Nah, jadi wakaf itu harus tetap wakaf tanah, wakaf bangunan, ya. Tapi bangunan ya karena ketuntutan ya, renovasi itu nggak masalah gitu. Nah, kemudian itu wakaf sosial, ya, pesantren, masjid. Nah, sekarang sudah banyak dikembangkan wakaf produktif. Wakaf produktif itu apa? Wakaf yang menghasilkan. Hotel, Masya Allah ya. Wakaf hotel wakaf. Dia fleksibel banget wakaf memang. Dia hotel, kemudian hotel itu menghasilkan hasilnya yang digunakan. Hotelnya tetap nggak boleh habis. Itu ya, menghasilkan. Nah, ini sekarang wakaf itu salah satu instrumen ekonomi juga yang sangat-sangat besar itu. Jadi wakaf bisa menghasilkan, bisa produktif. Ya, hasilnya untuk fuqara, untuk du'afa. Ya, jadi sedekatun jariyatun itu kata para ulama maksudnya wakaf. Karena dia terus bergulir terus itu manfaatnya. Baik wakaf produktif ataupun wakaf yang diam, yang sosial tadi. Ya, selama digunakan oleh jamaah, selama digunakan oleh santri, selama itu juga terus mengalir pahalanya gitu ya. Karena ada wakaf Quran, wakaf masjid, wakaf santren, bahkan sekarang udah merambah wakaf produktif, wakaf uang, ya, wakaf uang tadi diantaranya dengan produktif tadi, gitu ya, dengan apa namanya ya, properti dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu jariah gitu. Misalnya kita niat mau zakat tapi untuk bangun kain pesantren atau apa bisa kan itu. Iya. Terima kasih Pak Bibi. Pak Bibi ya. Bibi. Zakat itu dia tertentu ya penerimanya. Ada 8 golongan: fuqara, fakir, miskin, gharimin. Kemudian gharimin itu orang yang terlilit hutang tapi nggak mampu untuk membayarnya. Kemudian mu'allaf qulubuhum, ya, mu'allaf orang yang di jalan Allah. Ibnu Sabil, ya. Nah, ada 8 golongan. Nanti para ulama ini berbeda pendapat. Kalau yang tadi untuk masjid, misalnya untuk pesantren, sebagian ulama mengkategorikan masuk di fisabilillah, fisabilillah, ya, di jalan Allah. Dan fisabilillah itu ini beragam pendapat ulama ya. Ada yang menyampaikan
ya untuk baik itu untuk personnya, ya untuk misalnya orang yang berjuang di jalan Allah, ya kalau dulu di masa perang itu mujahidnya, orang yang ikut perang, ataupun di masa-masa yang ketika tidak ada perang, ya baik itu untuk guru Islam, guru agama gitu ya, guru yang menguatkan Islam, ataupun nanti masuk para dai gitu ya, itu fisabilillah, di jalan Allah ya, maksudnya yang berjuang di jalan Allah itu masuk di kategori itu. Jadi yang pertama bentuknya person, yang kedua boleh enggak untuk bangunan gitu ya, boleh enggak untuk katakanlah infrastruktur. Nah, ini pendapat ulama berbeda. Ada yang membolehkan, ada yang mengetatkan. Jadi bisa jadi masuk tapi tidak belum berlaku untuk kondisi-kondisi tertentu. Yang membolehkan itu juga memberikan syarat ketika berada di lokasi yang du'afa. Jadi kalau kita bangun masjid nggak ada donasi yang jelas, atau mungkin lokasi-lokasi di masjid itu para du'afa, fuqara, masakin gitu, boleh ya pakai dana zakat, dia bisa masuk fisabilillah ya. Tapi saya kira nggak prioritas ya zakat itu untuk infrastruktur. Zakat itu makanya tadi itu, jadi nanti ada dua aspek sebenarnya. Fuqara masakin itu prioritas, fuqara masakin prioritas, yang lain-lainnya bisa dapat atau menjadi prioritas juga ketika kondisinya fuqara masakin. Misalnya fuqara masakin kan ada asnaf tuh, fuqara masakin, lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, amilnya mu'allaf. Nah, jadi dari 8 itu ada yang secara ekonomi lemah, fuqara, masakin, gharim ya, gharim itu yang banyak hutang, kemudian ibnu sabil ya, ini secara ekonomi lemah. Nah, ini prioritas terutama fuqara masakin. Kemudian yang lain seperti amilin belum tentu lemah ekonominya, mu'allaf belum tentu lemah, fi sabilillah udah berapa tadi? Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Wa fir riqab itu budak, hamba sahaya. Wa fir riqab itu juga lemah ekonomi. Jadi ada 5 yang lemah. Yang pasti yang adapun amil fisabilillah, mu'allaf itu belum tentu lemah, tapi dia bisa masuk kategori ya. Jadi bukan karena faktor ekonomi juga, meskipun faktor ekonomi jadi jadi sebab utama. Nah, kalau prioritas ya, para ulama bilang yang lemah dulu ekonominya. Kalaupun mau dibagi kepada yang amil, mu'allaf, fisabilillah, prioritaskan yang secara ekonomi juga lemah. Secara ekonomi perlu dibantu lah gitu ya. Nah, jadi makanya tadi para ulama bilang kalau masjidnya di lingkungan du'afa, lingkungan fuqara, itu masih diperbolehkan. Tapi belum prioritas juga. Karena dana zakat ini terbatas. Yang terhimpun itu baru ya 10%-nya aja belum dari potensi yang ada. Kan ada potensinya 300-an T. Potensi zakat itu sebenarnya 300 T. Yang terhimpun tuh baru 2 sekian. Ya. Jadi kebutuhannya banyak sementara dananya sedikit. Karena itu perlu diprioritaskan. Ya. Yang mana yang prioritas nih di antara 8 golongan ini? Nah, infrastruktur itu saya kira kalaupun kita berikan nggak prioritas. Nah, meskipun sebagian ulama ada yang bilang boleh, tapi saya kira nggak prioritas dialokasikan ke situ. Karena ya infrastruktur itu ya cukuplah, ya nggak perlu megah-megah. Kecuali kalau memang di situ sangat jarang masjid misalnya, tempat ibadah, itu prioritas.
Tapi kalau sudah ada tempat ibadah, kemudian lingkungan sekitar juga nggak fuqara masakin ya, mendingan berikan kepada yang fakir miskin, individu-individu fakir miskin itu. Karena tadi dana zakat ini yang terhimpun sedikit, sementara kebutuhannya sangat banyak, gitu ya. Jadi ini ada skala prioritas juga dalam ajaran Islam, dalam fikih menentukan pendapat itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalkan ada seseorang dia niatkan misalnya untuk makam, bukan orang, terus belum sempat dia lihat itu amalnya, kan mau mengistiqah atau mau wakafkan untuk makamkan, cuma ini kebetulan enggak, ternyata dananya itu tidak digunakan sesuai dengan nazar si Quran ini loh. Nazar. Nah, gimana maksudnya? Dia niat buat wakaf. Nah, wakafnya buat masjid atau buat apa namanya makam sampai tapi dia perlu wakafnya. Nah, kan SB, dia tahu nih gunanya untuk apa, tapi digunakan buat kebaikan yang lain itu gimana? Tapi dari wakafan untuk misalkan dia akan buat masjid, ternyata digunakan buat yang lain, dan itu tidak ada. Tapi masih dalam kebaikan. Iya, ya yang pertama memang biasanya itu pesan atau wasiat lah. Ya. Misalnya orang sudah wasiat kepada ahli waris, ya tolong dialokasikan sekian dari harta saya untuk misalnya wakaf. Nah itu memang sudah disampaikan ya. Ya kepada ahli waris ya harus amanah lah ya. Dia harus sampaikan begitu. Nah tapi kalau tidak terucap begitu ya silakan aja. Ya, mungkin ahli waris yang lebih tahu dengan kondisi keuangan dan peluang-peluang kesempatan membantu yang lebih butuh misalnya, ya bisa jadi ketimbang untuk wakaf misalnya ada anaknya yang masih secara ekonomi ya keluarganya yang masih lemah gitu kan, alokasikan ke situ misalnya. Yang punya hutang, anaknya yang punya hutang, anaknya yang terlilit hutang atau punya beban ekonomi, ya ke situ mungkin lebih prioritas menurut saya, karena memberikan itu, berdonasi itu ketika tadi ya standarnya tadi ketika ada hubungan keluargaan dan dia sangat butuh, nah itu prioritas ketimbang ke yang lain yang jauh, yang nggak kenal bahkan. Nah meskipun nanti kalau untuk zakat agak rigid ya, jadi zakat itu kan kewajiban. Kita nggak bisa memberikan zakat untuk orang yang kita nafkahi. Karena zakat itu untuk orang lain, bukan untuk orang kaya. Kalau kita berikan kepada misalnya orang tua kita yang kita nafkahi, itu kan kita sebenarnya. Kan kewajiban kita itu, bukan kewajiban zakat. Itu memang kewajiban kita. Ya, memberikan ke orang tua yang harus kita nafkahi, yang lemah gitu ya. Itu kewajiban kita. Nah, jadi zakat itu nggak bisa kepada orang kita wajib nafkahi. Kenapa? Karena dia untuk orang lain. Dia bukan hak orang kaya. Keluarga kita ya kita masih kaya sebenarnya. Berarti orang tua kita sebenarnya masih dalam tangan kita yang kita menjadi orang berada. Berarti orang tua kita sebenarnya berada gitu. Dia nggak berhak zakat. Zakat itu untuk fuqara dan untuk orang lain dan bukan dalam tanggungan kewajiban kita. Jadi gitu ya. Jadi kalau memang sudah menjadi pesan atau wasiat yang disampaikan, ya saya kira harus disesuaikan alokasinya. Tapi kalau bebas, kita kan nggak tahu niat orang nih. Selama dia belum ungkapkan kan susah juga ya. Dia niat
Kita nggak tahu niat seorang gitu. Kalau tadi katanya niat udah berniat, nah itu niatnya dalam bentuk apa tuh? Kita tahu niat dia itu. Kalau emang dia bilang ini ntar untuk ini ya wakaf misalnya untuk zakat, ya disampaikan, dialokasikan. Tapi kalau kita belum tahu untuk dialokasikan di apa, ya saya kira bebas lah melihat kebutuhannya, kebutuhan yang mendesak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Al-Ustadz Ahmad Zaki yang subhanallah telah menyampaikan ilmunya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat jamaah semuanya, dan terima kasih kepada jamaah kajian subuh pada kali ini. Semoga majelis ini selalu memberikan keberkahan ya buat kita semuanya. Kita ajak anak-anak kita, tetangga kita untuk selalu ya thalabul ilmi setiap ahad. Dan sebelum saya tutup, ada satu pengumuman bahwa nanti jam 8.30 bagi bapak-bapak jamaah yang mungkin tidak ada aktivitas yang begitu urgen, undangannya nanti jam 8.30 ketua DKM kita akan melakukan santunan anak yatim piatu di masjid kita ini. Mari kita tutup majelis ilmu dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.